Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai kumpulan soal P3K khusus bagi formasi arsiparis ahli pertama dan terampil bagian yang ketiga. Untuk itu mari kita awali belajar kita di dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk pada soal yang pertama. Analisis terhadap fungsi dan kegiatan pencipta arsip pada unit kerja untuk dasar pembuatan kerangka pengelompokan fisik dan informasi arsip sebagai dasar untuk menyusun kartu-kartu deskripsi features disebut dengan A. Tunjuk silang, B. Pemberkasan, C. Pembuatan skema arsip, D. Pendeskripsian. Jawaban yang tepat adalah C. Pembuatan skema arsip. Soal berikutnya, realisasi dari kegiatan penentuan indeks dan kode disebut dengan A. Label, B. Pelabelan, C. Indeks, D. Out indikator. Realisasi dari kegiatan penentuan indeks dan kode disebut dengan B, yaitu pelabelan. Soal berikutnya, alat yang digunakan untuk menandai keluarnya arsip dari laci dan filing kabinet adalah A. Indeks, B. Out indikator, C. Label, D. Tunjuk silang. Jawaban yang tepat, alat yang digunakan untuk menandai keluarnya arsip dari laci atau filing kabinet yaitu out indikator. Pertanyaan berikutnya, indeks pada pemberkasan arsip aktif dapat berupa berikut ini kecuali A. Tempat atau wilayah, B. Nama orang, C. Kata tangkap, D. Nama lembaga atau organisasi. Indeks pada pemberkasan arsip aktif dapat berupa berikut ini kecuali kata tangkap. Pertanyaan berikutnya, alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip kecuali A. Arsip dengan kondisi yang rapuh, B. Arsip elektronik dengan versi lama, C. Informasi yang terdapat dalam media lain yang tidak diperbarui karena perkembangan teknologi, D. Arsip yang berketerangan dipermanenkan. Jawaban yang tepat adalah D. Arsip yang berketerangan dipermanenkan. Pertanyaan berikutnya, jika dalam daftar arsip inaktif tertulis label box arsip 02.08.25 yang berarti A. Arsip disimpan dalam ruang 02 pada rak 08 dan box nomor 25, B. Arsip disimpan dalam ruang 08 pada rak 02 dan box nomor 25, C. Arsip disimpan dalam ruang 25 dan pada rak 08 dan box nomor 2, D. Arsip disimpan dalam ruang 25 pada rak 02 dan box nomor 8. Jika di dalam
daftar arsip inaktif tertulis label box arsip 02.08.25 itu artinya adalah arsip disimpan dalam ruang 02 dan pada rak 08 dan box nomor 25. Soal yang berikutnya, pada alih media arsip harus diautentikasi oleh pimpinan dengan memberikan tanda-tanda tertentu yang diletakkan di bawah ini. Metode pemberian tanda ini adalah titik-titik kecuali. A. Tanda tangan digital, B. Cap tangan, C. Watermark, D. Copyright. Jawabannya adalah cap tangan. Pertanyaan berikutnya, berita acara alih media paling sedikit memuat A. Jenis arsip, B. Jumlah arsip, C. Nomor urut, D. Waktu pelaksanaan. Berita acara alih media paling sedikit memuat nomor urut arsip. Jawaban yang tepat adalah C. Pertanyaan berikutnya, titik-titik adalah tempat penyimpanan arsip aktif, sedangkan titik-titik adalah tempat penyimpanan arsip inaktif. A. Central File dan Record Center, B. Record Center dan Central File, C. Filing Cabinet dan Box Arsip, D. Box arsip dan filing cabinet. Jawaban yang tepat, Central File adalah tempat penyimpanan arsip aktif, sedangkan Record Center adalah tempat penyimpanan arsip inaktif. Jawaban yang tepat adalah A. Pertanyaan berikutnya, pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari A. Khusus dalam masalah hubungan, B. Umum dalam hubungan masalah, C. Khusus kepada umum dalam hubungan masalah, D. Umum kepada khusus dalam hubungan masalah. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah. Jawaban yang tepat adalah D. Pertanyaan berikutnya, penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegiatan titik-titik kecuali A. Pengaturan fisik arsip, B. Pengolahan informasi arsip, C. Pemeliharaan informasi inaktif, D. Penyusunan daftar arsip inaktif. Penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegiatan kecuali pemeliharaan informasi inaktif. Jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya, himpunan arsip yang disatukan karena memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan atau kesamaan jenis kegiatan atau kesamaan masalah disebut dengan A. Isi berkas, B. Berkas, C. Dokumen, D. Indeks. Himpunan arsip yang disatukan karena memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan atau kesamaan jenis kegiatan atau kesamaan masalah disebut dengan berkas. Soal berikutnya, prosedur teknik alih media arsip melalui digitalisasi meliputi titik-titik kecuali A. Penyeleksian atau penilaian arsip
yang akan dilakukan alih media. B. Pemindahan atau scanning arsip. C. Penyusunan berita acara dan daftar arsip alih media. D. Penomoran arsip. Yang ditanyakan adalah kecuali berarti yang bukan. Jawaban yang tepat adalah D. Penomoran arsip. Pertanyaan berikutnya, setiap petugas pengelola Central File wajib membuat laporan periodik yang terdiri atas titik-titik kecuali A. Daftar arsip aktif. B. Daftar arsip vital. C. Daftar arsip khusus. D. Daftar arsip bernilai guna. Setiap petugas pengelola Central File wajib membuat laporan periodik yang terdiri atas daftar arsip khusus. Jawaban yang tepat adalah C. Pertanyaan berikutnya, setiap laci filing kabinet idealnya berisi titik-titik buah folder dengan sejumlah sekat antara titik-titik sampai dengan titik-titik buah. Jawaban yang tepat, setiap laci filing kabinet idealnya berisi 50 buah folder dengan jumlah sekat antara 20 sampai 40 buah. Pertanyaan berikutnya, tunjuk silang digunakan apabila titik-titik. Jawaban yang tepat, tunjuk silang ini digunakan untuk apabila yang pertama terjadi perubahan nama orang, pegawai atau lembaga. B. Arsip memiliki informasi lebih dari satu pelaksanaan fungsi, atau boleh jadi arsip memiliki keterkaitan informasi dengan berkas lainnya yang berbeda media. Ini menggunakan tunjuk silang. Pertanyaan berikutnya, daftar arsip dinamis yang dialih mediakan memuat informasi titik-titik kecuali. Jawabannya adalah nomor urut, kecuali nomor urut. Pertanyaan berikutnya, pengaturan fisik arsip inaktif dilakukan dengan kegiatan titik-titik kecuali. Pengaturan fisik arsip inaktif dilakukan dengan kegiatan titik-titik kecuali pemberkasan arsip. Jawaban yang tepat adalah C. Pertanyaan berikutnya, prosedur penataan arsip inaktif yang belum memiliki daftar arsip meliputi kegiatan titik-titik kecuali A. Autentifikasi. B. Survei. C. Rekonstruksi. D. Pendeskripsian. Prosedur penataan arsip inaktif yang belum memiliki daftar arsip meliputi kegiatan kecuali autentifikasi. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini terkait pembahasan latihan training P3K atau CPNS formasi arsip Paris ahli pertama. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita, dan semoga kita semua yang mengikuti ujian seleksi CAT P3K tahun ini dimudahkan dan berhasil sukses seluruhnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.